Halo Teknolovers, eksistensi Honda CR-V di Indonesia telah menginjak usia 2 dekade. CR-V merupakan singkatan dari Creative Riding Vehicle, cukup disegani pesaing medium SUV lainnya di pasar tanah air. Namun tahukah kamu CR-V dengan nama besarnya itu telah melewati beberapa generasi loh? Nah, kali ini yuk kita ketahui bersama sejarah Honda CR-V di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini untuk terus update info terbaru dari teknologi populer. Honda CR-V generasi pertama. Teknolovers, Honda CR-V diproduksi sejak tahun 1997, namun baru diniagakan di Indonesia pada tahun 2000-an. Untuk generasi pertama CR-V, memiliki ciri khas yang berdesain cukup kaku, namun tiap sudut dibuat lembut. Desainnya terlihat simpel di mana lekukannya sesuai proporsi. Kesan crossover diberikan lewat aksen oven fender tipis dan adanya roof rack. Mesin yang digunakan adalah F20A berkapasitas 2000 cc, sedangkan versi Australia dan Jepang memakai B20B. CR-V generasi pertama mengadopsi transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Namun untuk interior mobil cenderung hambar, seperti kebanyakan mobil era 90-an. Tapi ada yang unik dari generasi pertama ini, yaitu penempatan tuas transmisi yang terletak di belakang setir. Honda CR-V generasi kedua. Nah, untuk generasi keduanya muncul setelah 2 tahun kemunculan generasi pertama, yaitu tahun 2002. CR-V tampil lebih kalem dari generasi sebelumnya, tapi tetap saja kesan crossover tidak dihilangkan. Dari segi eksterior, ada penyegaran yang diberikan Honda, mulai dari lampu, grill, dan bumper. Untuk generasi ini, tuas transmisi tidak lagi terletak di belakang setir, melainkan dipindahkan ke sisi dashboard, begitupun tuas rem tangan. Mesin yang digunakan ada 2 tipe, yaitu K20A dan K24A1. Keduanya berkonfigurasi 4 silinder segaris. Untuk versi 2000 cc memiliki tenaga 150 daya kuda dan torsi maksimal 194 Nm. Sedangkan yang mesin berkapasitas 2400 cc tenaganya lebih besar, yakni 160 daya kuda dan torsi maksimal 222 Nm. Kedua mesin menyalurkan tenaga lewat 2 pilihan transmisi, ada otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Honda CR-V generasi ketiga. Selanjutnya ada generasi ketiga yang didesain jauh lebih modern. CR-V generasi ketiga mulai dijual tahun 2007 hingga 2012. Tampilan eksterior diberi penegasan garis tubuh hingga terkesan lebih maco. Interiornya juga tidak seperti generasi sebelumnya. Untuk generasi ini, Honda menyediakan 2 pilihan mesin. Ada mesin 2000 cc dengan R20AI VTEC 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 150 daya kuda dan torsi maksimal 197 Nm. Serta mesin 2400 cc memakai K24ZE VTEC bertenaga 170 daya kuda dan torsi 231 Nm. Keduanya dibekali 2 pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 6 percepatan dan otomatis 5 percepatan dengan penggerak roda depan. Nah, CR-V generasi ini, posisi tuasnya terletak pada bagian tengah di bawah heat unit dan dilengkapi fitur cabin yang lebih praktis seperti pengaturan heat unit monitor, pengaturan AC, dan tersedianya fitur keselamatan. Honda CR-V generasi keempat. Dari generasi ketiga, kita pindah ke generasi keempat. Masuk tahun 2012, CR-V mengusung konsep desain lebih futuristik dan mewah. Grillnya dibuat lebih besar, tarikan garis bodi juga semakin dinamis, dan diberi banyak lekukan tajam. Tampilan kabin juga terdapat perbedaan, namun Honda masih menyuguhkan aura CR-V lawas. Dari segi fitur interior bahkan lebih lengkap lagi, mulai sistem infotainment dan sistem safety seperti start-stop button, keyless entry, mode berkendara, cruise control, hill start assist, sunroof, dan banyak lagi. Ramainya persaingan di segmen ini membuat CR-V dibekali fitur lengkap. Mesin yang digunakan ada 2 pilihan, yakni K24Z DOHC dan R20A HOHC. Tenaga yang dihasilkan pun tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Untuk mesin 2400 cc bertenaga 190 daya kuda dan torsi 226 Nm. Sementara varian 2000 cc mampu menghasilkan 150 daya kuda dan torsi 190 Nm. Keduanya memakai pilihan transmisi otomatis 5 percepatan dan manual 6 percepatan berpenggerak roda depan. Honda CR-V generasi kelima.
Kalau kamu sering melihat Honda CR-V yang saat ini banyak beredar di jalan, unit tersebut merupakan generasi kelima dari CR-V. Pembaruan total datang pada tahun 2017 kala memasuki model CR-V termutakhir. Secara desain, tentu saja Honda telah mengikuti style masa kini agar tampil sesuai zaman. Terlihat batang kromium bertumpuk menghiasi grill dan terintegrasi ke lampu LED. Aksen kromium lain tersebar di sekujur tubuh demi mendongkrak aura kemewahan. Nah, generasi inilah CR-V pertama dengan mesin turbocharger. Jadi, tidak ada lagi mesin 2400 cc, tapi diganti 1500 cc turbocharger layaknya Civic Turbo. Kapasitas mesin memang kecil, namun tenaga mesin cukup mumpuni loh, yaitu 190 daya kuda dan torsi 240 Nm dengan transmisi CVT Air Dreams. Penumpang juga disuguhkan kenyamanan dalam kabin dengan segala fitur modern. Yang jelas, mampu memanjakan penumpang dan pengemudi. Bagi pengemudi, tersedia beberapa kelengkapan kontrol masa kini di bagian setir yang berbalut kulit, mulai dari audio steering switch, hands-free telephone switch, dan cruise control. Fitur sunroof moonroof juga dibenamkan pada generasi kelima ini. Selain itu, fitur keselamatan juga diberikan Honda seperti airbag di 6 titik. Sistem pengereman juga jelas dibenamkan untuk CR-V generasi 5, antara lain anti-lock braking system, electronic brake force distribution, brake assist ditambah hill start assist, vehicle stability assist, electric parking brake, auto brake hold, dan emergency stop signal. Itulah sejarah Honda CR-V di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum tayangan berakhir, yuk like dan share video ini, sertakan juga komen kamu di bawah. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye!